Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan channel saya yang semoga channel ini bisa selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga doa terbaik buat teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam segala hal termasuk eh, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang keajaiban sholawat buat saya. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya juga sama seperti halnya orang lain pada umumnya, bahwa di setiap kegiatan kita ada tujuan yang memang sudah kita rancang sebelumnya. Jadi waktu itu saya posisinya sedang sekolah, teman-teman. Saya sekolah, kemudian 3 tahun berlalu, waktu itu saya semenjak dari kelas 1 SMA, memang tujuan saya itu pengen sekali yang namanya kuliah waktu itu ya. Waktu itu saya ngelihat mahasiswa itu menjadi mahasiswa itu sangat luar biasa. Jadi mahasiswa itu hebat, jadi mahasiswa itu pintar, jadi mahasiswa itu cerdas. Dan itu salah satu impian terbesar saya waktu itu. Saya pengen sekali merasakan yang namanya pergi ke kampus. Saya pengen merasakan apa yang waktu itu saya lihat gitu kan dari orang-orang yang memang pagi berangkat ke kampus, kemudian pulang kampus, yang memang itu adalah sebuah mahasiswa gitu ya. Itu yang terbenak dalam diri saya pribadi, bahwa saya suatu saat nanti harus seperti itu. Di samping saya di kampus itu ngapain, mau ngapain terserah gitu tuh ya. Maksudnya dalam artian saya belum paham untuk ke jalur itu gitu. Yang pasti ketika siapa misalnya ketika orang yang saya lihat itu dia keluar dari rumah kemudian pergi ke kampus, ya itulah harapan saya gitu kan. Jadi waktu itu posisi saya kelas tiga SMA ya. Kelas 3 SMA yang memang sebentar lagi saya eh, harus mewujudkan mimpi saya gitu. Jadi waktu itu saya bingung ya, bingung sebetulnya, dan saya rasa dari bingungnya saya, di luar sana pun tidak sedikit orang yang memang merasakan itu. Jadi saya terlahir dari orang yang biasa saja, dari keluarga yang memang terhitung biasa saja. Tapi saya orangnya nekat gitu ya. Orangnya nekat, orangnya nggak mau kalah, dan orangnya kalau misalnya saya pengen sesuatu harus saya dapatkan begitu. Begitu juga dalam hal ketika itu saya pengen kuliah, pengen berangkat ke kampus, pengen menjadi mahasiswa gitu, gagah, keren, dan pintar begitu ya. Jadi suatu hari waktu itu pengumuman kelulusan lah ya. Atau mungkin pokoknya waktu itu lagi pendaftaran lah ya, pendaftaran kampus-kampus terkemuka gitu ya, terkemuka sesuai harapan saya dan impian saya juga. Waktu itu saya mendaftar eh, di salah satu kampus ya, yang memang kampus itu kampus negeri, kampus unggulan, dan kampus terkemuka lah di Indonesia. Dan salah satunya kampus yang saya idam-idamkan waktu itu. Salah satu kampus yang saya idam-idamkan waktu itu. Jadi eh gimana ya? Intinya sebetulnya saya tuh pengennya kuliah aja gitu tuh. Mau itu di kampus A, mau itu di kampus B, yang pasti kampus itu kampus negeri yang memiliki kualitas bagus begitu. Saya tidak apa ya, tidak melihat saya terlahir dari siapa, saya tidak melihat saya itu dari keluarga mana. Yang saya lihat itu tujuan saya di depan itu harus apa, dan saya harus seperti apa begitu. Tidak menunggu lama, waktu itu pendaftaran dan saya pun daftar, dan alhamdulillah waktu itu saya lolos.
Tapi lagi-lagi saya bingung akan itu gitu. Mengingat orang tua saya sudah tua gitu kan. Melihat orang tua saya sudah usianya tinggi, ibu saya, bapak saya sudah tidak lagi bekerja begitu ya di rumah. Tapi saya memiliki tekad yang kuat gitu. Saya memiliki tekad yang kuat bagaimana caranya saya harus bisa kuliah, harus bisa pergi ke kampus seperti orang-orang di luar sana gitu. Waktu itu saya bingung, waktu itu saya galau gitu kan, kalau bahasa sekarang tuh. Jadi saya nggak bisa gitu tuh. Maksudnya saya nggak bisa kayak gini aja. Pokoknya tujuan saya di depan harus tercapai. Saya harus menjadi mahasiswa. Waktu itu saya berusaha, saya berdoa gitu kan. Saya berdoa, kemudian saya membaca sholawat lah sesuai anjuran yang memang waktu itu saya konsultasi dengan guru saya gitu kan, dengan ustadz saya, dikasihlah saya sholawat gitu kan. Saya dikasih saran untuk sholawat aja, Bismillah aja, ya Allah gitu kan. Mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan waktu itu dengan kondisi orang tua saya yang seperti apa, kondisi keadaan keluarga seperti apa gitu. Bahkan waktu itu sempet dari keluarga saya ada yang melarang juga, buat apa sih kuliah gitu kan, buat apa kuliah gitu kan, kamu tidak kasihan sama orang tua yang memang sudah sepuh, kamu tidak kasihan sama keluarga yang memang tidak bisa membantu dalam segi finansial begitu ya. Tapi dengan tekad saya orangnya yang tadi itu gitu, saya orangnya nekat, saya orangnya tidak bisa diam di tempat gitu. Jadi apapun resikonya, kalau saya udah mau dengan hal itu, saya lakukan. Saya setiap malam sholawat, saya sholawat, ngelakuin apa yang kata ustadz saya sarankan begitu. Saya sholawat hingga akhirnya saya waktu itu dipanggil sama salah satu guru yang memang saya anggap beliau itu adalah orang tua saya, orang tua terhebat saya gitu kan. Waktu saya di sekolah dulu, saya jujur itu adalah langkah pertama saya untuk saya bisa melangkahkan kaki saya ke kampus. Tujuan saya waktu itu. Saya nangis waktu itu. Saya nangis. Saya sebetulnya waktu itu dapat beasiswa prestasi itu ya. Beasiswa prestasi yang tidak mampu gitu. Ada persyaratan tertentu waktu itu saya daftar. Saya 400 waktu itu bayar semesternya ya, dapat UKT itu kan. Uang bantuan apa gitu ya, pokoknya dia UKT lah ininya ya. Saya dapat bantuan dari pemerintah, potongan biaya untuk kuliah. Saya masuk ke ruang guru saya yang waktu itu manggil. Saya cerita gitu kan, Pak, saya pengen kuliah tapi saya bingung orang tua. Yang pasti orang tua sih mengizinkan, cuma keadaan orang tua saja yang tidak mendukung untuk saya bisa kuliah. Tapi tapi saya bismillah Pak, mudah-mudahan ketika niat saya baik, ketika niat saya benar, pengen kuliah, pengen berubah nasib keluarga saya gitu kan. Akhirnya saya tidak menyangka sebetulnya keajaiban itu saya rasa ketika saya membaca sholawat gitu kan, sesuai amalan yang disampaikan oleh guru saya. Jadi guru yang bersangkutan itu, guru saya itu yang manggil, ngomong ke saya, ya sudah gitu. Kalau memang benar-benar pengen kuliah yang benar, Bapak antar ke kampus buat pendaftaran pertama itu. Saya nangis waktu itu.
Saya nangis, sangat bersyukur bisa mengenal beliau. Nggak kerasa air mata saya ngalir itu kan. Air mata saya ngalir, saya sangat bersyukur. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah langkah baik saya, langkah awal saya untuk saya bisa membahagiakan orang tua saya. Saya tidak mau berpikir apakah di tengah jalan saya harus keluar misalnya kan. Dan alhamdulillah selang itu saya langsung ke kampus, dibiayain ongkos. Pokoknya saya tinggal nempel aja gitu ya, tinggal nempel sama beliau. Dan sepanjang jalan saya, ya Allah, mudah-mudahan saya lancar. Ini adalah kali pertama saya mewujudkan impian saya. Mudah-mudahan bisa mulus seperti orang-orang di luar sana yang saya lihat waktu itu. Memang mereka, ya memanglah mereka gitu kan. Aduh, saya kalau kalau cerita masalah kayak gini, teman-teman, ada selang selang beberapa menit, beberapa jam lah ya, 1 jam gitu, 1 jam, 1 jam setengah, saya tiba di kampus. Semua registrasi diselesaikan itu kan sama beliau dan saya nemenin, karena saya waktu itu lugu banget, gak tahu apa-apa, dan kali pertama saya meninggalkan kampung halaman saya gitu untuk bisa saya mencapai tujuan saya gitu. Jadi tiba di kampus semua sudah selesai. Kemudian tidak tidak menunggu lama, saya lah apa ya, nggak berbulan-bulan sih kayaknya waktu itu, saya lupa. Udah tuh terlewati, langsung saya mos kan. Hari pertama saya kuliah, ya Allah gitu kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Saya akhirnya bisa menyelesaikan tahapan-tahapan ini sehingga saya bisa seperti orang-orang yang saya irikan, yang saya dengkikan waktu itu. Tapi jangan ngomong sholawat itu membuat saya iri dengki gitu ya. Tidak seperti itu, tapi saya iri, saya 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 apa, iri ya intinya. Iri sama orang-orang mahasiswa di luar sana yang mereka bisa kuliah, bisa memakai baju bagus, bisa berangkat pagi dengan jajan dari orang tua gitu kan. Tapi jujur saja teman-teman, saya semenjak sekolah SMTS, apa, sekolah SMP SMA gitu kan, saya jajan itu seketemunya gitu. Dikasih iya, nggak dikasih juga ya udah, jalan tetap semangat gitu. Jadi alhamdulillah gitu kan, berkat semua kegigihan saya kuliah ke kampus dengan hati senang saya gitu, dengan hati senang saya bahwa saya juga bisa seperti mereka, tapi tidak dengan perbuatannya begitu ya, tidak dengan kelakuannya mereka, mungkin dengan berangkat gagahnya sebagai mahasiswa gitu. Kalau saya hanya biasa saja, memakai baju yang ya terhitung baju lama lah gitu, tapi yang saya rasa itu adalah baju paling bagus karena memang hari spesial saya bisa berangkat ke kampus. Tapi ya tetap aja katronya saya itu masih terlihat. Beberapa hari menjelang gitu kan, karena memang saya hari pertama ketika berangkat ke kampus itu diongkosin sama guru saya gitu kan, dijajarin sama guru saya, sampai akhirnya berangkat ke kampusnya pun saya disimpan di salah satu base camp ini ya, base camp apa, organisasi kampus gitu. Jadi saya di situ karena memang saya tidak, memang benar-benar nggak punya bekal waktu itu. Saya mau ngekos nggak bisa ngekos, saya mau ke tempat teman nggak punya teman, saya mau ke tempat saudara juga saya nggak punya saudara.
gitu. Jadi dengan malunya saya diantar sama beliau, sama guru saya ke base camp itu, dan alhamdulillah saya di situ mulai bisa berinteraksi, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di daerah situ gitu. Jadi teman-teman semua, dari sini sebetulnya saya bisa menyimpulkan bahwa apapun yang saya lakukan hari ini itu tidak terlepas dari usaha, dari doa, dan yang pasti setelah saya mengamalkan dan tidak lupa juga setelah saya mengamalkan sholawat ini, alhamdulillah saya bisa mengejar impian saya, bisa mewujudkan impian saya, bisa kuliah menjadi mahasiswa di kampus unggulan yang memang saya cita-citakan waktu itu gitu ya. Pokoknya intinya teman-teman, kalau teman-teman semua kalau teman-teman semua di sini punya tujuan, punya niat yang baik, apapun itu tujuannya, yang penting kita punya niat baik. Coba amalkan kebaikan-kebaikan itu supaya teman-teman juga ke depannya lancar, supaya teman-teman juga hidupnya berkah gitu. Jadi inilah bukti bahwa sholawat bisa mengantarkan saya menuju S1. Adapun perjalanan selama kuliah, nanti bisa ditonton di part berikutnya, di video berikutnya. Coba sekali lagi saya mohon bantuannya juga buat teman-teman yang baru bergabung. Silahkan didukung channel ini untuk bagaimana channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memotivasi, mengedukasi teman-teman yang memang membutuhkan di luar sana. Sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih yang sudah standby, yang sudah mau berpartisipasi atas apa yang saya lakukan hari ini. Dan mudah-mudahan ke depannya kita selalu menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang baik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Saya percaya akan itu, dan saya semangat akan itu. Pokoknya buat semuanya, tetap berjuang, dan jangan sampai menyerah dengan apa yang teman-teman ciptakan, dengan apa yang teman-teman harapkan, dengan apa yang teman-teman itu idam-idamkan gitu. Apapun keputusan teman-teman, mudah-mudahan itu yang terbaik. Dan ketika itu adalah sesuatu yang kalian apa yang teman-teman anggap baik, mudah-mudahan itu juga Allah baikkan begitu. Terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dari awal hingga akhir video sampai saat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.